Assalamualaikum sahabat, itu Ridal Tufana Wahida. Dalam mana sahabat wanita ketahui nih sandwich kan sekelompok orang biasanya kita juga akan diskusi ini bareng-bareng di IG Live kali ini bersama dua narasumber kita, yaitu ada Kak Ranindra Anandita, seorang psikolog yang tinggal di Perancis, dan juga ada Kak Alfa Kurnia, seorang blogger yang tinggal di Brunei Darussalam. Diskusi ini akan berlangsung selama 30-40 menit. Dan kalau sahabat wanita ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang dua narasumber kita di IG Live kali ini. Oke. Halo Kak Ranindra, apa kabar? Halo. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Kayaknya. Baik, apa kabar? Halo Kak Alfa, apa kabar Halo Kak? Kak Rida. Yeay. Oke, sahabat Rita, berhubung dua narasumber kita ini sudah join ke IG Live kita, langsung saja kita mulai diskusi di kesempatan kali ini. Langsung saja untuk Kak Ranindra, pertanyaan untuk Kak Ranindra nih. Langsung ya? Iya, langsung nih, biar lebih lama gitu. Oke, buat Kak Ranindra nih, sebagai seorang psikolog nih, apa sih pendapat kakak tentang generasi sandwich itu? Emang benar ya kalau generasi sandwich itu hanya terjadi pada kultur kita, terutama di Asia saja? Di Eropa misalnya nggak ada kayak generasi sandwich itu tuh nggak ada. Gimana Kak menurut Kak Ranindra? Oke. Pertama-tama sandwich generation itu sebenarnya ada di mana-mana ya, nggak cuma di budaya Indonesia, budaya Asia atau Indonesia aja ya. Tapi mungkin lebih kental atau lebih kelihatan di budaya Asia terutama karena kan kultur budaya Asia yang lebih kekeluargaan gitu. Tapi memang ada di mana-mana karena memang dari penelitian-penelitian aja itu banyak sekali studi jurnal-jurnal yang meneliti sandwich generation itu di Amerika misalnya. Dan di Eropa atau lebih tepatnya di Prancis karena aku kan tinggalnya di sini ada juga kok sandwich generation dewasa-dewasa yang ngurusin orang tuanya, ngurusin anaknya juga, keluarganya juga. Tapi mungkin memang kurang karena perbedaan budaya, perbedaan mindset gitu aja sih. Gitu. Jadi ya enggak private atau enggak hanya di Indonesia aja, di mana-mana tuh juga sebenarnya ada gitu. Nah, kalau pertanyaan di aku nih Kak, kalau di Indonesia kan biasanya kan banyak yang kayak menggerutu kayak kok aku harus ngidupin orang tua aku kayak gini dengan gaji yang segini gitu misal. Nah, kalau di Eropa atau di Amerika tuh gimana Kak menurut Kak Kaninda? Itu sih karena perbedaan budaya dan perbedaan mindset aja gitu. Mungkin nggak banyak di Eropa, nggak banyak juga di Indonesia karena di sini memang mindsetnya itu panti jompo misalnya. Itu bukan suatu hal yang tabu. Bukan suatu hal yang tabu dan memang di sini aku bilang nggak semuanya ya, tapi ya kebanyakan besar dan ini sangat penting aku selalu bilang sama pasien-pasien aku juga orang tua dari pasien-pasien aku punya anak itu bukan investasi punya anak itu bukan investasi gitu. Ya boleh kok anak itu mengurus orang tuanya boleh tapi bukan tanggung jawab dalam keluarga itu peran anak itu dijaga bukan menjaga. Dan itu yang mindsetnya di sini yang membantu mengurangi atau ya nggak banyak sandwich generation di sini gitu. Karena ya panti jompo, jadi memang sudah dipersiapkan
saat kita kerja di sini, orang tua sudah menyiapkan tabungan masa depan, begitu. Dan memang di sini juga dari pemerintahnya sendiri, gitu kan. Kalau memang masih kuat, kalau memang masih bisa tinggal sendiri, tapi butuh bantuan, ada kok suster-suster misalnya yang bisa datang. Nah, itu tuh ada bantuan dananya, gitu. Dan memang ya di sini kan tidak seperti di Indonesia ya, atau seperti di Asia. Aku nggak tahu di Asia, di luar Indonesia seperti apa. Tapi kan di Indonesia kita nggak banyak jalan. Kemana-mana kita naik mobil. Semuanya dibikin sangat nyaman gitu. Aku pernah lihat posannya Aderai dan aku setuju banget. Dia kalau nggak salah ibunya itu ditaruhnya kamarnya itu di lantai 2 gitu. Biar dipaksa untuk turun naik tangga. Dan itu yang membuat sehat misalnya. Nah, di sini pun kita banyak jalan gitu. Kita banyak menggunakan alat transportasi. Di taman-taman pun misalnya ada juga banyak fasilitas olahraga yang seperti ada di gym. Jadi ya itu sih mindsetnya dan memang budayanya berbeda gitu. Kita kan mikirnya, aduh udah tua kasihan kalau kamarnya di atas, aduh udah tua kasihan kalau harus jalan. Nah itu yang membuat jadi ya eh, terbiasa dengan hidup nyaman dan ya anaknya pun jadi sulit. Dan kenapa kita menggerutu gitu ya? Karena saat kita masuk atau ada di situasi sandwich generation itu kita tuh dipaksa dalam tanda kutip. Bukan, mungkin ada ya yang pilihan, tapi sebagian besar aku juga yakin sebagian besar itu bukan pilihan. It's not a choice gitu. Kita ya dipaksa dalam tanda kutip ada di situasi itu. Dan kan kita nggak ada persiapannya, nggak ada edukasinya. Kalau mau memahami sulitnya atau stresnya, dampak-dampak negatif ya ataupun positif ya, tapi lebih ke dampak negatifnya dari sandwich generation itu, aku lebih suka memulainya dari posisi atau peran sebagai caregiver. Caregiver sendiri aja tanpa harus ada di posisi sandwich generation itu tuh peran yang sangat rentan dengan stres. Kedengeran gak sih kan? Aku soalnya nggak mendengar kalian berespon, aku takut. Gitu. Kita nyimak. Sangat rentan dengan stres gitu kan, seperti dokter, suster, aku pun sebagai psikolog sangat rentan dengan stres karena emosi itu menular. Karena sandwich generation itu kan nggak hanya finansial aja ya, waktu, emosi, support, emotional support juga. Emosi itu tuh menular dan saat kita bertanggung jawab terhadap seseorang, kita menjadi lebih peka, lebih sensitif terhadap emosi yang ditransfer oleh orang itu sendiri. Itu susahnya, susahnya menjadi seorang caregiver. Jadi bayangkan harus menjadi caregiver untuk 2 generasi. Menjadi orang tua aja itu sangat menyita waktu, sangat menyita tenaga, menguras semuanya, dan harus mengurus juga orang tua. Terbelum lagi orang tuanya yang sakit. Bukan sebenarnya nggak boleh, tapi saat memutuskan atau berada di posisi sandwich generation, benar-benar harus dipikirkan, aku mampu nggak sih? Aku ada nggak sih resource-nya? Aku punya nggak sih support system yang bisa membantu aku? Karena memang untuk beberapa orang mungkin nggak ada pilihannya ya, untuk memang harus mengurus orang tua. Tapi berarti harus juga mengedukasi diri dan menjaga diri, dan harus dikomunikasiin sama suaminya misalnya. Karena sandwich generation itu tidak hanya rentan terhadap stres, tapi juga bisa mengganggu sistem keluarga. Yang aku sering
Mungkin kalian juga teman-teman yang lain juga mungkin pernah dengar, dan ini sangat penting. Aku juga bilang juga ke pasien-pasien aku, jangan biarkan keluarga di mana kamu lahir mengganggu keluarga yang sedang kamu bangun. Hmm, bener-bener bener-bener. Apakah itu menjawab? Itu poinnya Kak. Ya, karena ya sumber stres sendiri dari si sandwich generation ini itu kan ya finansial juga ya, finansial. Terus harus menyeimbangkan antara tugasnya menjadi ibu, tugasnya menjadi ayah, tugasnya menjadi suami, tugasnya menjadi istri, dan juga harus mengurus orang tua. Belum lagi pasti bekerja juga. Jadi tugasnya menjadi pekerja juga. Itu banyak banget loh. Dan itu dia ya, stres kita akan menjadi rentan stres, rentan depresi, rentan terhadap penyakit apapun fisik ataupun psikologis ya, karena kita mengambil tanggung jawab yang melebihi kemampuan kita. Gitu. Oke, Kita terima kasih, kasih. kita kasih, kita kasih, kita kasih, lama-lama kita kosong. Nah, Bener. kok saat kita kosong itu yang menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit fisik ataupun psikologis. Aku selalu bilang juga metafornya, mungkin kalian pernah lihat gelas piramid, gelas champagne, yang piramid-piramid gelas. Kita kan ngisinya selalu yang dari atas ya. Nah, bayangkan kita itu adalah gelas paling atas. Kan gelasnya penuh dari atas, terus jadinya kan mengisi gelas-gelas yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak penuh, gimana kita mau ngasih yang lain? Gitu. Jadi ya itu dia sih sumber stresnya yang bisa menjadi, sebenarnya nggak apa-apa, bukannya melarang, nggak boleh atau apa. Tapi harus mengedukasi diri dan harus mempunyai support system yang baik, harus juga bisa me time, yang juga menjadi musuh terbesar adalah perasaan, apalagi kita sebagai di budaya Asia ya, budaya Indonesia, budaya perasaan bersalah karena aduh tapi kan budayanya seperti ini, aduh kalau aku nggak ngurus orang tua aku, selalu orang-orang pasti akan bilang wajar lah kamu ngurus orang tua kamu, kan kamu anak. Hey, boleh, tapi kan bukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab di keluarga itu kan perannya adalah orang tua yang menjaga anak, bukan anak yang menjaga orang tua. Karena kan kita bukan pilihan kita menjadi anak. Mungkin agak kontroversi, tapi ya itu kenyataannya gitu. Bener-bener. Terima kasih Kak Radindra penjelasannya. Jadi emang apa namanya ya? Tergantung mindset sama budaya itu sendiri ya, dari di Asia dan juga di Eropa atau di Amerika itu sendiri. Nah, sekarang untuk kalau Kak Alfa nih, bisa nggak sih Kakak ngasih pendapat dari hasil pengamatan Kakak tentang generasi sandwich, terutama yang di sekitar Kakak, apa dan mengapa sih itu terjadi meski kita sudah lama tinggal di luar Indonesia? Silakan Kak Alfa. Oke, karena saya masih tinggalnya di Asia ya, walaupun di luar Indonesia, tapi masih di Asia Tenggara khususnya kan, jadi kultur dan budaya juga masih serupa gitu ya. Jadi saya lihat teman-teman sesama warga negara Indonesia yang tinggal di sini maupun yang orang-orang sini juga, namanya generasi sandwich itu adalah bagian dari budaya gitu. Jadi hal yang biasa gitu kan, terutama apa tuh namanya, apalagi saya tinggal di negara Islam ya. Jadi di dalam agama itu kan merupakan hal yang wajar ketika anak berbakti pada orang tua gitu, termasuk dalam hal ini adalah merawat dan menafkahi orang tua ya, walaupun kita sendiri sudah berkeluarga gitu. Nah, sayangnya bagi sebagian orang tua itu tuh ini itu dianggap sebagai kewajiban gitu. Jadi mereka juga menuntut nih
kamu kan anak gitu, aku udah tua, jadi ya udah gantian nih, aku udah selesai tugasku untuk merawat kamu, jadi gantian nih kamu yang merawat kami gitu. Nah, terus itu kan dari segi apa ya, fisik gitu, misalnya merawat gitu, tapi dari segi finansial pun begitu. Terutama orang-orang tua, khususnya mungkin di Indonesia ya, mungkin generasi boomer dan generasi saya gitu, saya kan sudah generasi X ya, di bawahnya generasi boomer, itu literasi keuangannya mungkin kurang baik, tidak sebaik generasi di bawahnya. Jadi mungkin ketika mereka tadinya berpenghasilan, ketika pensiun atau tidak produktif lagi, mereka tidak menyiapkan alokasi dana yang cukup bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri gitu. Jadi ya mau gimana lagi, mau nggak mau kan tergantung dengan anaknya, untuk tergantung dan menggantungkan diri dengan bantuan dari anaknya gitu. Kalau nggak gitu gimana mereka bisa melanjutkan hidup kan? Kayak gitu. Jadi kondisi ini memang harus, kalau menurut saya itu harus diatasi dengan ya memperbaiki atau mengedukasi diri kita dengan apa itu literasi keuangan yang baik, atau menyiapkan juga mental dan fisik kita supaya nggak ngerepotin anak nantinya. Nah, terus kenapa sudah tinggal di luar negeri pun kondisi ini masih berlanjut, karena kan kita di luar negeri ini pisah fisiknya aja gitu. Jadi fisiknya doang kan yang tinggal di luar negeri, tapi kan ikatan emosional kita dengan keluarga di Indonesia kan tidak terputus gitu. Jadi baik dari sisi orang tua maupun dari sisi kita sebagai anak, ada rasa mereka menganggap ya kamu masih berkewajiban untuk merawat dan menafkahi kita, misalnya membantu lah, bukan menafkahi ya, membantu, memberikan support secara finansial kepada mereka. Kita sendiri sebagai anak mungkin juga merasa ya udah, ini sudah waktunya aku untuk membantu orang tua gitu. Jadi ikatan emosi itu aja sih yang mungkin membuat culture ini juga, walaupun kita tinggal di luar negeri, tidak terputus gitu. Apalagi kebanyakan orang di Indonesia tuh menganggap orang yang tinggal di luar negeri itu lebih sukses dan mapan secara finansial. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kan Jadi kita di sini juga bayar pajak ya. Banyak pengeluarannya. iya betul kan, padahal biaya hidup kita juga biasanya lebih tinggi ya daripada yang di Indonesia, tapi kan mungkin mereka juga nggak sampai ke sana gitu. Jadi mau nggak mau ya akhirnya beban finansial dan tanggung jawab finansial juga tetap dibebankan ke kita misalnya yang sudah tinggal di luar negeri gitu, Mbak Rida. Menurut aku tuh. Ya, Bener banget ya. kuncinya itu sih sebenarnya membantu. Kan kalau membantu berarti kita sebisanya kita gitu. Iya. Dan mindsetnya itu yang tadi dibilang, ya kamu kan udah saya urus, berarti sekarang waktunya gitu. Ya itu dia, itu lagi sih. Ya memang ada budayanya. Cuman mindsetnya harus diganti atau dimodifikasi, karena kan kita akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Ya. Dalam sistem keluarga itu kan memiliki anak adalah pilihan orang tua. Dan anak kan tidak memilih juga untuk menjadi anak. Seperti saat kita memilih berkeluarga. Nah, itu dia tanggung jawab kita. Saat kita memilih bekerja. Nah, itu dia tanggung jawab kita. Untuk menjaga, untuk bisa memberikan sepenuhnya gitu di pekerjaan kita, di keluarga kita. Jadi ya itu dia, dalam keluarga itu tugas anak adalah dijaga, tugas orang tua adalah menjaga anaknya. Saat ini tertukar, itu dia yang akan menjadi trauma di anak itu sendiri. Dan hati-hati ya, sandwich generation ini ataupun mindset yang seperti itu yang akan menghasilkan nanti trauma bergenerasi, generational trauma. Hati-hati terhadap anak kita juga yang melihat, mama, papa dia sampai stres, sampai sedih karena harus ngurusin orang tua. Ataupun nggak harus orang tuanya melihat kita stres, melihat kita sedih. Anak yang
melihat ya ibunya, ayahnya mengurus orang tuanya benar-benar banting tulang, bagus terlihatnya. Tapi berarti anak itu kan memiliki mindset juga, aduh aku besar itu tugasku adalah Iya. mengabdi kepada orang tua. Iya, tugas kamu mengabdi. Salah satunya dalam budaya dan dalam agama, gitu kan. Tapi hati-hati kalau anak itu tumbuh dengan mindset self-sacrifice, dia akan lupa kalau dia juga memiliki needs-nya. Oh Dia iya. juga memiliki yang dia mau dan itu it's okay. Kita selalu bilang, ya harus mikir juga diri sendiri. Saat ada kalimat itu, kita pikirin juga diri lo sendiri, pikirin juga diri kamu. Saat kita dengar kalimat itu selalu yang terlintas adalah, ih egois banget. No, it's not, itu nggak egois. Arti dari kalimat itu adalah berarti keinginan kita, kebutuhan kita itu sama pentingnya terhadap keinginan dan kebutuhan orang lain. Jadi hati-hati dengan mindset ataupun kalau aku di praktik aku itu self sacrifice itu termasuk trauma, ya, termasuk sakit hatinya. Walaupun itu bagus, tapi itu termasuk trauma karena berarti dia akan melupakan dirinya sendiri. I'm not exist kalau aku nggak bantu orang. Dan itu yang harus hati-hati juga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu sandwich generation, tapi ya itu dia balik lagi yang dibilang harus mengedukasi diri dan harus prepare, harus punya support system yang baik, harus nggak boleh lupa sama me time-nya juga untuk mengisi, mencharge diri gitu. Ya itu sih. Ya memang selalu ada positif negatifnya, tapi harus juga bisa menjaga atau men-set boundaries juga gitu. Jangan sampai kasih terus kita jadi kering udah nggak bisa hidup gitu, nggak bisa ngasih lagi gitu. Oke, jadi kayak dampak psikologis sama mental itu juga yang mempengaruhi kayak misal generasi-generasi yang di Indonesia itu kayak kayak jadi apa ya terbebani dengan menjadi sandwich generation itu sendiri ya Kak berarti. Iya. Karena ya sebenarnya hati-hati, sangat kritikal sekali sih fenomena sandwich generation ini karena dampaknya tuh banyak banget dan bisa dari generasi ke generasi jadinya. Karena kan kita sandwich generation itu mulai dari umur berapa sih? 25-an ya, 25-26. Itu kan dalam teori perkembangan sendiri itu kan setiap periode itu kita punya tugasnya sebagai manusia ya. Dari umur 25 itu tesnya itu perubahan identitas, kita lebih ingin menjadi lebih mandiri juga, kita mulai ada intimate relationship, mau starting family juga, ada career development juga, edukasi juga kalau mau S3, S2 ataupun itu tuh memang tugas kita di periode perkembangan itu, dari teori perkembangan itu seperti itu. Nah, kita nggak akan bisa memenuhi tugas perkembangan kita kalau harus di-juggling juga dengan mengurus orang tua, mengurus anak, gitu, mengurus dua generasi gitu. Oke, terima kasih Kak Alfa dan Kak Ranindra. Sahabat wanita, tadi kan kita udah dengar nih bagaimana sahabat wanita ini, dua narasumber kita ini bicara tentang pendapat dan pengalaman masing-masing mengenai terkait generasi sandwich ini. Nah, lalu memasuki segmen kedua ini, apa saja sih plus minus dari generasi yang disebut generasi sandwich ini? Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Alfa. Tadi Kak Alfa kan udah jelasin nih tentang pengamatan dan pengalaman soal generasi sandwich. Menurut Kak Alfa nih, apa sih hal-hal yang menantang dari generasi sandwich tersebut menurut Kak Alfa? Silahkan Kak. Kalau menurut saya sih tantangan yang dialami generasi sandwich itu khususnya nih yang tinggal di luar negeri sepertinya ya. Yang pertama tentu mungkin adalah beban keuangan gitu. Saya pernah ngobrol dengan
bukan bukan apa ya, teman-teman yang PMI itu mereka di sini penghasilannya dibilang nggak bisa dibilang besar ya, jadi cukup pas-pas ya, nggak bisa dibilang besar lah, tapi mereka harus kirim uang untuk keluarga di Indonesia, di mana bukan cuma untuk menghidupi anak, tapi juga menghidupi keluarga besarnya gitu. Setiap kali ada kebutuhan apapun, misalnya orang tuanya mau bangun renovasi rumah atau apa, itu harus saat itu juga disediakan gitu kan. Nah, itu beban gitu buat mereka. Karena apa? Karena di sini supaya bisa memenuhi kebutuhan seperti itu, mereka di sini harus harus hidup pas-pasan gitu. Jadi harus seirit mungkin gitu. Mereka suka curhat, ini nggak bisa itu gitu. Mau mau main gitu juga mikir-mikir gitu. Nanti apa? Nanti nggak bisa kirim uang gitu. Sebenarnya anaknya, saya kayak anaknya harus masuk sekolah nih, anaknya harus masuk sekolah. Jadi mereka kan harus nyiapin untuk anaknya di kampung masuk sekolah. Tapi di saat yang bersamaan, orang tua juga minta saya beli apa tuh namanya, mau buka usaha atau mau bikin benerin rumah gitu. Jadi kayak gitu tuh yang jadi beban keuangan kan. Kalau misalnya penghasilan besar, mungkin penghasilan tinggi mungkin bukan hal yang masalah ya gitu. Tapi kalau untuk yang kebetulan penghasilannya kurang, cukup aja lah, cukup. Sebenarnya kalau misalnya untuk hidup mereka sendiri dan anak atau keluarga dan anak itu mungkin bisa cukup ya, bisa nabung sedikit-sedikit. Tapi ketika harus apa tuh namanya, harus menghidupi lagi juga orang lain, keluarga besar, itu mereka di sini tuh bener-bener yang harus ngirit-ngirit gitu. Itu sebenarnya beban keuangan adalah faktor tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangan emosional dan mental kan. Jadi karena seperti yang saya bilang, kita kan ada ikatan emosional dengan orang tua, jadi kita juga punya orang tua saya udah tua, jadi saya pengen ngerawat gitu kan saya, tapi jauh nih gitu, tapi jauh, jadi kita nggak bisa ngerawat secara langsung, nggak bisa dekat gitu kan. Tapi terus apa tuh, ada rasa bersalah gitu juga, nggak bisa dekat sama orang tua gitu kan. Apalagi ketika mungkin saudara kita cerita, oh si mamah nih sakit gitu kan, dapat kabar nih orang tua kita sakit, kita nggak bisa jagain mereka. Kita maunya juga langsung bisa nih terbang jagain orang tua gitu, tapi kan kenyataannya kita juga mungkin nggak bisa ninggalin keluarga, nggak bisa ninggalin kerjaan gitu. Jadi adalah rasa apa tuh, beban emosionalnya kayak gitu. Terus juga apa, ada kayak burnout gitu, karena mereka walaupun kita nggak merawat secara langsung ya, tapi dikit-dikit mereka tuh kayak kenapa sih kok kita tuh orang tua dan keluarga di Indonesia tuh kayak dikit-dikit mintanya ke kita, apa-apa ininya ke kita gitu. Jadi kayak kenapa, jadi beban mentalnya tuh ada banget gitu. Itu sih kalau menurut saya tantangan yang dialami generasi sandwich, khususnya yang tinggal di luar negeri gitu, Mbak Rida. Terima kasih Kak Alfa, bener banget sih itu. Pertama itu pasti beban keuangan sih, apalagi yang tinggal di luar negeri pasti mikirnya kayak udah berkecukupan nih, terus kayak ya udah tinggal minta aja gitu. Padahal kita juga struggling juga di luar negeri ya gitu kan. Terus juga beban mental dan emosional. Jadi kayak di luar negeri jadi kayak merasa bersalah gitu. Jadi ya udahlah, jadi akhirnya kita yang kayak ya udahlah kayak gitu kan. Jadi kayak struggling kita sendiri gitu. Kemarin tuh juga sempat, kalau saya kan, kita sebagai perempuan ya, kalau mau pergi atau kemana-mana kan harus izin suami ya. Kemarin tuh ada teman yang habis kedukaan mertuanya meninggal. Kita sempat discuss gitu dengan sesama, saya dan teman-teman dekat tuh sempat discuss, gimana nih kalau orang tua saya misalnya yang sakit gitu. Kan kita harus kira-kira suami bisa langsung mengizinkan nggak kami untuk pulang gitu. Terus gimana anak-anak nanti, siapa yang antar sekolah, siapa yang nanti ngurusin rumah. Jadi beban pikiran seperti itu juga jadi tantangan sih kalau menurut saya sih gitu. Apalagi yang jauh, saya yang cuman Brunei Indonesia cuman 2 jam naik pesawat, itu aja masih merasa ada apa tuh, kayak kepikiran kayak gitu ya. Apalagi
Kak Rida sama Kak Nindita yang jauh-jauh di Eropa. Iya. Bener banget, bener banget Kak. Nah, selanjutnya untuk Kak Ranindra, berdasarkan keilmuan dan pengalaman Kakak nih, ada nggak sih sisi plus minus dari generasi sandwich ini? Terus gimana sih caranya kita yang misalnya berada di generasi sandwich itu berhadapan dengan realita tersebut gitu Kak? Silakan Kak. Oke, berat ya. Tadi menarik sih tantangan-tantangan yang tadi udah dipaparkan itu ya memang benar banget ya, dan itu juga sumber stres juga ya dari financial burden-nya, juggling antara kewajiban sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, dan juga kewajiban sebagai kita sebagai orang tua, menjaga kesehatan juga gitu kan, itu juga tantangannya, taking care of own family, keluarga kita sendiri, dan juga perubahan tingkah laku orang tua, karena kan semakin tua jadi kayak semakin anak-anak pun semakin gede juga kan berubah juga ya, itu dia tantangannya. Terus kalau positifnya dulu ya, karena mungkin lebih gampang susah gampang nyari positif, karena positif itu kan kalau di situasi ini, untuk di case ini sangat objektif ya tuh. Aku tanpa mengurangi rasa hormat di profesi aku gitu, kita mencoba untuk memisahkan antara keagamaan dan mencoba untuk memahami budaya. Ya, subjektif, sangat subjektif. Tapi ya untuk orang-orang yang memang sandwich generation itu adalah pilihan, ya ada self satisfaction-nya sendiri, kepuasan tersendiri, ya rewarding aja gitu. Kita juga bisa mengeratkan hubungan dengan orang tua kita, lebih ke situ ya, karena mungkin aku ngelihatnya sih sandwich generation ini yang lebih bebannya itu taking care ke atas daripada ke bawah ya, karena kan kalau ke bawah memang keluarga kita, lebih ke atas. Jadi ya itu mungkin positifnya ya hubungan dengan orang tua ya tetap erat atau semakin erat, karena mungkin kalau kita punya keluarga, saat kita sudah punya keluarga sendiri kan ya fokus kita ya terhadap keluarga yang kita pilih ini gitu kan. Terkadang kita lupa juga dengan keluarga di mana kita lahir ya, itu juga mungkin positifnya di situ juga. Kalau negatifnya ya balik lagi ya itu ya rentan dengan stres, rentan dengan kesehatan fisik dan psikis juga gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana men-set boundaries, limit-limit di situasi ini gitu, kita juga akan punya ketidakpastian terhadap masa depan kita, karena balik lagi tadi kita punya penghasilan, kita mencoba untuk bagi-bagi, bikin apa namanya, apa sih itu, diagram, oke segini berapa persen untuk keluarga, berapa persen ini, sisanya nggak ada nih buat tabungan masa depan, karena punya tanggung jawab. Nah itu juga, jadi masa depan pun jadi nggak jelas, aduh gimana ya. Nah jadinya ya bergenerasi jadinya ya sandwich generation, anak kita harus ngurus kita juga jadinya. Ya itu juga feeling lonely juga, hopeless, tired, ya balik lagi ya, lebih banyak ke psikis dan fisik gitu sakitnya. Ya benar-benar harus bisa mengedukasi diri, benar-benar harus bisa punya boundaries, benar-benar harus ya bisa punya me time, nggak punya mindset, aduh aku nggak boleh sakit, karena kalau aku sakit siapa yang ngurus keluargaku, siapa yang ngurus orang tuaku. Aku kalau punya pasien yang mengeluarkan kalimat-kalimat itu, itu aku sudah bisa membayangkan, oke, ini kalau stay seperti ini setahun lagi, 2 tahun lagi akan burn out, seperti tadi juga yang udah dipaparkan. Karena boleh kok sakit, boleh kok bilang enggak, boleh kok bilang aduh aku nggak ada uangnya, aduh aku nggak bisa, boleh kok.
Tapi ya perasaan bersalah itu sih tadi juga yang menyelimuti kita gitu. Boundaries pokoknya intinya ya itu tadi ya positif, negatifnya ya kalau mau solusinya ya harus punya support system yang bagus juga keluarga suami istri harus paham juga, harus mengerti juga dari awal saat kita memutuskan untuk menikah bilang juga ke partner kita kalau nih aku punya orang tua yang harus aku biayai, aku punya orang tua yang harus aku jaga, aku harus nggak tahu ya mungkin seminggu sekali harus datang ke sana itu harus punya komunikasi yang baik ya sama support sama partnernya sama suami atau sama istrinya. Punya support system teman-teman ataupun pergi ke profesional juga nggak apa-apa ya. It's good karena saat kita bercerita bisa membantu kita untuk mencari meaning kenapa sih gue ngelakuin ini gitu. Itu juga dan ya enak aja plong aja gitu kalau kita cerita. Me time itu penting banget. Balik lagi me time harus bisa ngecharge diri sendiri, ngisi untuk bisa memberi gitu ya. Karena me time ini pun kalau me time benar-benar harus potong ya, harus meng-cut dari kewajiban-kewajiban yang ada. Karena dari me time ini kenapa penting? Karena ada sisi kebebasan. Saat kita me time kita ada ngerasa ini cuman gue aja nih. Gue mikirin diri gue sendiri, aku mikirin diri aku sendiri, dan ada sisi kebebasan di situ yang bisa ngebantu positif emotionnya, jadi undo si negatif emosinya sendiri. Itu dia kenapa me time itu juga sangat penting, even cuma 5 menit aja ya per hari. Tapi benar-benar diri senaknya pun masih ada. Kayaknya nge-lag ya. Nge-lag ya? Kedengeran nggak, Kak? Aduh, kedengeran, Kak? Iya, tadi Iya, nge-lag. Udah. udah. Oke, Itu sih. oke. Terima kasih, Kak Adinda atas penjelasannya. Nah, menyambung ke segmen terakhir nih, kita ingin menutup diskusi kita kali ini dengan pesan untuk sahabat wanita yang saat ini sedang berada dalam generasi sandwich tersebut. Sebagai penutup diskusi, mungkin dari Kak Alfa dulu, apa sih pesan Kak Alfa untuk teman-teman yang sedang berada dalam kelompok atau dalam situasi generasi sandwich ini sendiri? Silakan Kak Alfa. Belum nggak kedengeran Kak? Iya, nggak ada suaranya. Udah. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi menjadi tulang punggung keluarga atas dan bawah gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin ya cuman be strong gitu, karena ya nggak ada kita tidak ada pilihan yang lain gitu kan, gitu. Jadi memang dan itu memang bukan hal yang mudah gitu kan, jadi tulang punggung keluarga atas dan bawah itu melelahkan, tapi ya kalau dalam agama saya kan kita diberi tanggung jawab, kita diberi cobaan tuh karena Allah tahu kita mampu. Jadi meski berat, kita mungkin bisa menambah rasa ikhlas dengan menganggap ini tuh ladang pahala. Insya Allah apa yang kita lakukan akan dapat balasan baik dari entahlah dari segala sisi di sini atau mungkin di sana gitu ya. Tapi kalau bisa ini berhenti di kita aja gitu. Jadi kita juga harus menyiapkan diri karena ada salah satu asisten rumah tangga yang pernah kerja sama saya. Itu dia bertahun-tahun tuh kerja di sini tuh yang dari pagi sampai malam tiap hari tiap hari tuh bisa 2-3 rumah gitu kan.
dia nggak bisa berhenti walaupun dia sering ngeluh capek gitu, saya capek bu gitu kan, tapi dia nggak bisa berhenti karena itu dia jadi generasi sandwich gitu. Tapi baru 2 tahun yang lalu dia berhenti, dia bilang anak saya sudah kerja di Jepang gitu, jadi sekarang gantian dia gitu. Jadi saya berhenti, saya udah nggak perlu, saya sudah nggak perlu lagi jadi kerja di sini bu gitu, saya bisa pulang, saya bisa tinggal di rumah di Indonesia gantian anak saya gitu. Itu kan jadi kayak gimana ya, seperti tadi kata Mbak Anindra ya, itu kan jadi nyambung terus ke bawah gitu kan, terus kapan selesainya gitu. Yang kasih jadi ya selesai tapi anaknya yang jadi generasi sandwich. Jadi kalau bisa ya berhentilah di kita gitu, jangan seperti tadi bilang tugas orang tua adalah tugas menjaga itu terletak pada orang tua bukan pada anak gitu kan. Jadi ya sudah, kita usahakan, kita perbaiki literasi keuangan kita perbaiki juga, kita siapkan juga mental dan fisik supaya nanti ketika tua anak itu ya tidak harus bertanggung jawab penuh gitu untuk merawat kita sebagai orang tua. Kalau bisa juga teman-teman komunikasi lah sama keluarga. Tadi juga dibilang kan set up boundaries ya, apa yang kita bisa, kita berikan bantuan yang kita bisa. Kalau nggak bisa ya udah, kita juga harus berani bilang say no, kita juga harus bisa say no gitu. Itu aja sih. Semoga fase ini tidak berlanjut ke bawah-bawah lagi gitu. Terima kasih Kak Alfa atas pesannya. Nah, untuk Kak Ranindra nih sama seperti Kak Alfa tadi, bisa nggak sih Kak Ranindra beri saran terbaik nih untuk sahabat wanita untuk how to deal with atau mengurangi ketegangan situasi sebagai kelompok generasi sandwich ini, Kak? Silahkan. Boundaries itu sangat penting ya. Boundaries kalau dari segi finansial misalnya mungkin bisa instead of ngasih mungkin bisa di fix gitu. Jadi tahu nih setiap bulan akan ngeluarin berapa. Gitu. Aku nggak kerja di ekonomi financial ya, tapi itu salah satu teknik aja sih, karena jadinya udah bisa prepare gitu. Itu salah satu contoh dari boundaries itu sendiri. Terus harus mungkin bisa memulai juga menanyakan ini terhadap diri sendiri. Terus siapa yang ngurusin kita? Terus siapa yang ngurusin aku? Coba tanyain pertanyaan itu ke diri sendiri, itu akan ngeklik sesuatu, ngebuka sesuatu, oh iya ya. Dan itu akan memulai juga self care. Jadi itu juga sih boleh kok sandwich generation, maksudnya ya nggak apa-apa. Dan untuk beberapa orang kan memang terpaksa harus ada di situ. Tapi ya itu, ya kadang-kadang mungkin harus nanya terus siapa yang ngurusin aku. Itu yang sangat penting juga ya. Itu. Terus tadi juga aku setuju sih sama Mbak Alfa ya, memutus rantai, karena kita ada di situasi ini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa mengubah lingkungan kita, gitu kan. Tapi kan kita bisa mengkontrol bagaimana kita bereaksi. Ya udah, lingkungan kita sudah seperti ini, kecuali kalau kamu benar-benar mau keluar dari lingkungan itu ya, benar-benar memutus hubungan. Tapi memutus hubungan pun itu nggak segampang itu, gitu ya. Tapi ya itu, kalau memang sudah ada di lingkungan ini dan lingkungan ini tidak bisa dirubah, berarti yang harus kita kontrol itu balik lagi ke diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol itu adalah tingkah laku kita, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita menghandle situasi itu. Oke, sekarang saya nggak bisa merubah mindset orang tua saya bisa merubah mindset saya. Gimana caranya? Apakah saya mau menjadikan anak saya masuk dalam sandwich generation juga atau enggak? Itu tuh pertanyaan kedua yang harus ditanyakan ke diri sendiri juga, gitu.
kalau enggak, saya nggak mau nyusahin anak saya nanti karena anak saya bukan investasi, ya berarti harus sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk memutus rantai itu sendiri, secara finansial, secara kesehatan, eh, secara mungkin kesehatan fisik dan emosi juga gitu. Eh, dan me time, kalaupun memang udah ngerasa harus bisa ngedengerin diri sendiri juga, ngedengerin badan, ngedengerin diri sendiri. Kalau memang udah capek, ya udah capek, stop. Jangan nunggu burnout, jangan nunggu jadinya emosi, terus jadinya marah-marah ke orang tua. Nanti masalah lain lagi, jadinya aduh saya durhaka sama orang tua. Gitu. Jadi ya itu juga harus diantisipasi. Kalau misalnya badan udah ngerasa capek, psikis sudah ngerasa capek, ya udah stop. Berarti memang itu waktunya untuk me time, untuk ngecharge lagi. Jadi dengerin juga diri sendiri, dengerin badan maunya apa, gitu. Punya support system teman-teman, suami atau istri, ke profesional kalau perlu, gitu. Itu sih juga mungkin salah satu kiat-kiat untuk bisa membantu teman-teman yang ada di sandwich generation ini gitu. Jangan itu kita membantu oke, tapi jangan lupa sama diri sendiri sih juga yang intinya yang sering banget saya juga aku ngomong ke pasien-pasien yaitu ya, terus siapa yang ngurusin kamu? Terus siapa yang ngurusin Anda? Kalau kamu ngurus-ngurus diri, ngurus-ngurus orang lain. Ya, jangan lupa ingat itu juga metafor si gelas champagne itu juga penting banget. Ya, ya metafornya itu kalau kita kosong ya gimana kita ngisi orang lain. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Ranindra. Wah, Sama. jadi menutup diskusi IG live kali ini, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu ternyata tuh sandwich generation juga ada, nggak cuma hanya di Asia, ternyata sih juga ada di lain tuh, pada di Amerika, ada di Eropa. Yang beda apa? Yang beda itu mindset dan budayanya itu sendiri ya. Dan kenapa sih sandwich generation itu masih ada? Mungkin karena mungkin yang lebih garis besarnya itu terutama kan sandwich generation itu kan beban apa ya, finansial ya. Jadi tuh jadi mungkin apa namanya, apa penyebabnya mungkin karena kurang literasi finansial bagi orang tuanya. Jadi karena orang tuanya tidak ada apa ya, tidak ada keuangan untuk misal dana pensiun, jadi dibebankan ke anaknya gitu sendiri. Nah, jadi sandwich generation juga ternyata cukup berbahaya ya kalau sampai bisa burn out, dan ternyata bisa juga jadi trauma bergenerasi gitu ya Kak. Dan apa namanya, hal-hal yang menantang dari sandwich generation itu tadi juga seperti yang dijelaskan, yaitu beban keuangan, emosional, dan mental itu. Nah, namun ada nih sisi plusnya, diantaranya yaitu ada self satisfaction atau rewarding sendiri, dan juga bisa mengeratkan hubungan dengan orang tua. Namun ya itu tadi minusnya tadi beban mental dan emosional, rentan stres, fisik, psikis juga kayak gitu ya Kak. Nah, untuk gimana sih menghadapi realita tersebut? Yang pertama yaitu edukasi diri, terutama edukasi finansial ya, agar tidak membebani anak-anak kita nanti. Lalu set boundaries seperti yang sudah dijelaskan kakak-kakak di sini, dan yang penting jangan lupa me time dengan diri sendiri itu, meskipun cuma 5 menit ya. Dan kalau bisa nih sandwich generation tuh ya udah berhenti gitu ya di kita aja gitu. Dengan apa? Dengan persiapan mental dan fisik seperti yang dijelaskan tadi. Terus jangan lupa tanya ke diri sendiri, siapa sih yang akan ngurusin kita nanti gitu. Jadi kita ada prepare gitu ya. Oh, jadi aku harus gini-gini supaya bisa memutus rantai
Sandwich Generation itu sendiri. Terima kasih Kak Alfa, Sama-sama. Kak Ranindra atas waktunya Semoga dan bermanfaat. diskusi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf mengganggu waktu weekendnya ya Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Terima kasih dan terima kasih sahabat wanita yang telah menonton diskusi IG Live kali ini. Mungkin itu dulu dan mungkin selamat weekend untuk kakak-kakak Kak Ranindra dan Kak Alfa. Terima kasih nontonnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau apapun itu. Dan mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semua. Terima kasih kakak-kakak. Happy weekend. Bye-bye.